Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini Guru Budi ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, terbebas dari virus corona. Kita doakan semoga virus ini cepat berlalu ya, cepat selesai supaya kalian bisa bersekolah lagi, bertemu dengan teman-teman kalian lagi, bisa bekerja atau bisa belajar bersama-sama dengan teman-teman kalian lagi, oke? Nah, kali ini Guru Budi akan membahas tentang materi pecahan kelas SMP kelas 7. Tapi ini bisa juga menjadi referensi bagi kalian yang kelas 6 SD supaya nanti pas SMP kalian sudah lebih bisa menguasai materi pecahan ya. Baik, kita mulai saja materi pertama ya tentang pecahan. Nah, di sini ada gambar. Gambarnya itu ada sebuah kotak. Kemudian kotaknya itu dibagi 4, 1, 2, 3, 4. Akan tetapi dia diarsir satu bagian, maka nilainya dia ini menjadi 1 dari 4 ya. Karena diarsirnya 1, maka dia nilainya jadi 1 dari 4 atau 1/4. Nah, 1 ini dia bernilai namanya dia adalah pembilang. Yang di atas itu namanya adalah pembilang. Kalau yang bawah itu namanya, yang 4 ini namanya adalah penyebut. Nah, ini yang harus kalian ketahui. Dasar-dasarnya adalah yang di atas itu namanya pembilang. Kalau yang di bawah ini namanya adalah penyebut. Oke, mengerti? Kita lanjutkan ke yang bawahnya. Yang ini juga sama, sebuah segitiga ini dia dibagi 4, 1, 2, 3, 4. Nah, maka di arsirnya dia adalah satu bagian dari 4, maka dia bernilai 1/4 ya. Betul, dia bernilai 1/4. Dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang diarsir cuma 2, maka nilainya adalah 2 dari 6. Jadi 2/6. Nah, akan tetapi 2/6 ini masih bisa diperkecil. Apa ciri-ciri suatu pecahan bisa diperkecil? Lihat pembilang sama penyebutnya, ternyata dia bisa dicari EPB-nya. Tapi kalau misalkan kalian sudah paham, kalian tidak perlu mencari EPB-nya, langsung saja kalian tebak. EPB dari 2 dan 6 dia bernilai 2 ya, EPB-nya 2. Jadi yang atas itu dibagi 2, yang 6 juga dibagi 2. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Maka 2/6 itu sama nilainya dengan 1/3. Seperti itu ya. Terus lanjut lagi ke yang bawahnya. Ini ada 12 semuanya, yang diarsir ada 5. Jadi nilainya 5/12, betul ya? 5/12. Terus yang bawahnya lagi ada 12 juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang diarsirnya cuma 4. Jadi nilainya dia adalah 4/12. Yang ini juga bisa diperkecil. Pembilang sama penyebutnya dia bisa dibagi, bisa diperkecil ya. EPB-nya bilangan berapa yang bisa membagi 4 dan 12 secara sekaligus? Jawabannya adalah 4. Maka 4 bagi 4 adalah 1. 12 bagi 4 adalah 3, maka 4/12 ini sama nilainya dengan 1/3. Atau bagaimana kalau misalkan Pak dibagi 2 dulu? Bisa. 4 bagi 2 jadi 2, 12 bagi 2 6, 2/6. Tapi ini masih bisa diperkecil, dibagi 2 lagi. Jadi 1, 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3, maka isinya sama juga 1/3. Jadi mau dibagi 2 dulu boleh, mau dibagi 4 langsung juga boleh. Kemudian yang ini diarsir 2 dari 4, jadi 2/4. Nah, ini juga bisa diperkecil ya. Jadi 1/4 juga dibagi 2. Jadi ini 1/4, terlalu besar. Jadi ini nilainya adalah 1/2. Yang ini tetap tidak bisa diperkecil, 3/8 karena yang diarsirnya 3 dari 8. Yang ini yang diarsirnya 4 dari 8. Yang ini bisa diperkecil, dibagi 4 ya, 1/2. Maka lingkaran yang ini dengan lingkaran ini mempunyai nilai yang sama, yaitu 1/2. Yang membedakan yang ini diarsirnya langsung berdekatan, kalau yang ini diarsirnya terpisah-pisah, tapi nilainya bernilai sama, yaitu adalah 1/2. Selanjutnya di sini ada penjelasan bilangan pecahan 2/4 dan 3/6 dapat dinyatakan dalam pecahan lain yang relatif senilai, yaitu 1/2. Tadi yang kata saya 2/4 sama 3/6 ini bilangan berapa yang bisa membagi angka 2 dan 4 secara sekaligus, yaitu 2, maka nilainya jadi 1/2. 3/6 pun sama, ini dibaginya 3 jadi 1/2, maka 2/4 dan 3/6 itu nilainya sama, pecahannya sama, yaitu 1/2. Seperti itu ya.
Nah, kemudian di sini ada keterangan, misalkan A, B, dan C adalah dan D adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan ada dua, bulat positif dan bulat negatif. Bulat positif contohnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Dengan B dan D itu tidak boleh sama dengan 0. Ini syaratnya adalah dengan B dan D tidak boleh sama dengan 0. Pecahan A per B ekuivalen. Ekuivalen itu senilai artinya ya. Ekuivalen senilai dengan CD. Jadi si A dan B itu senilai dengan CD. Jika A kali D sama dengan C kali B. Maksudnya di sini adalah A per B itu, terlalu besar. Maksudnya A per B itu dia sama dengan C per D, itu ekuivalen. Maka nilai A kali D dia pasti akan sama dengan C kali B. Contohnya bagaimana? Contoh, saya mempunyai bilangan 1/2 ya. 1/2 itu pasti sama dengan 2/4, ekuivalen ya. Ini sama senilai. Ini dengan ini senilai ya, ekuivalen. Jadi 1 kali 4 nih. A kali D 1 kali 4 itu bakal sama dengan 2 kali 2. Buktikan, 1 kali 4 4, 2 kali 2 4 juga. Maka ini benar, bisa dibuktikan bahwa nilai ini senilai dengan ini. Ya, dapat dipahami? Kemudian pada bilangan pecahan juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, distributif. Ini berlaku ya. Berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Jadi untuk membandingkan dua buah bilangan pecahan, kita dapat menggunakan cara menyamakan penyebut kedua bilangan pecahan tersebut. Nah, cara ini tergolong cukup lama. Misalkan mana yang lebih besar, 3/4 atau 2/3. Nah, caranya kalau cara yang biasa itu dengan cara menyamakan penyebutnya. Kita kan tahu penyebut itu yang bawah ya. Nah, cari KPK-nya, berarti ini cari KPK-nya. Kalau kalian sudah bisa waktu kelas 6, kalian tidak perlu mencari KPK-nya. Tinggal kalian cari aja bilangan terkecil yang bisa dibagi 4 sama 3. Jawabannya adalah 12 atau KPK-nya juga 12. KPK-nya 12 ya. Tapi kalau kalian sudah mahir, bilangan berapa yang bisa dibagi oleh 4 sama 3? Terkecil ya, terkecil. Jawabannya 12. 24 bisa, tapi terlalu besar. Kita perkecil aja jadi 12 ya. 12 bagi 4, 3 kali 3, 9. 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. Maka yang paling besar, lihat penyebutnya ini udah sama. Maka kita lihat yang atasnya, pembilangnya 9 sama 8 besaran mana? Ya, besaran 9. Jadi bilangan yang paling besar antara 3/4 dan 2/3 adalah 3/4 jawabannya. Nah, saya mempunyai cara yang lebih cepat. Bilangan yang terbesar antara 3/4 dan 2/3, kita pakai cara yang tadi ya, yang kali silang. Kita kali silang saja. 3 kali 3 dia isinya 9. 2 kali 4 dia isinya 8. Yang lebih besar 9 dan 8 adalah 9. Maka bilangan yang ini lebih besar daripada bilangan yang ini. Jelas. Kemudian di sini ada soal bilangan manakah yang lebih besar antara 2013 per 2014 dengan 2015 per 2016. Nah, untuk soal yang ini kita bisa menggunakan perbandingan yang tadi 2013. Jadi kita kali silang saja ya. 2013 per 2014, 2015 per 2016. Tinggal kalian membuktikannya. Tidak usah disamakan penyebutnya. Kalau disamakan penyebutnya berarti kalian harus cari dulu KPK dari bilangan ini. Tapi kalau kalian ingin cara cepat, kalian cukup kalikan silang saja. Ini kali ini kali ini. Mana yang lebih besar? Berarti dia isinya yang paling besar. Seperti itu ya, cara yang tadi. Kemudian untuk nomor 2, di sini tulislah langkah-langkah kalian untuk membandingkan bilangan bulat, katanya ya. Bilangan pecahan, untuk membandingkan bilangan pecahan A per B dengan C per D apabila A, B, C
dan D adalah bilangan bulat. Sedangkan C dan D itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Berarti karena ini ditanyakan langkah-langkahnya, tetap kalian tinggal kalikan silang. A kali D itu bakal sama dengan C dikali B. Tinggal kalian kali silang saja. Jadi A per B, kan ini A per B, ini C per D, tinggal kalian kali silang saja. Jadi A kali D, C kali B. Tetap seperti itu caranya ya. Jadi karena ini caranya, langkah-langkahnya adalah seperti ini. Angkanya A, B, C, D nya bebas, asalkan dia bilangan bulat. Sedangkan C dan D nya itu tidak boleh sama dengan 0, seperti itu. Nah, mungkin kali ini saya akan mengambil beberapa soal saja untuk latihan. Kita ambil yang nomor berapa ya? Nah, sekarang kita akan memasuki ke latihan soalnya. Mungkin saya di sini akan membahas latihan soalnya, tapi mungkin kalian yang akan mengisi jawabannya sendiri ya. Saya cuma membahasnya saja. Baik, kita langsung saja ke nomor 1. Nah, untuk nomor 1 sendiri di sini dia ada soal taksiran terdekat untuk nilai yang bersesuaian dengan titik P pada garis bilangan adalah 1, ini titik P. Di sini pilihannya ada 1,1 sampai 1,5. Tidak mungkin ini isinya 1,5. Kenapa? Kalau 1,5 dia pasti ada di tengah-tengah. Ini pastinya dia adalah, kalau kita bagi-bagi dia 1, kemungkinannya 1,2. Kalau di sini 1,2, ini berarti dia 1,4 di sini. Ini 1,5 ya. Ini bagi. Jadi kalau ini 1,1, ini 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Nah, ini kemungkinannya isinya adalah B. Kemudian seorang pelari mampu menempuh jarak sejauh 3000 meter dalam waktu 8 menit. Berapakah rata-rata kecepatan pelari tersebut dalam meter per detik? Oke, kita tulis dulu ya. 3000 meter per 8 menit. Ini harus dirubah ke dalam meter per detik. Kita lihat dulu atasnya, ini meter. Ini meter sama juga. Otomatis ini tidak berubah, tetap 3000.
Yang berubah itu yang bawah. Ini menit, ini detik. Nah, 1 menit berapa detik? 60, berarti 6. 8 kali 60. Tinggal kalian kalikan saja, berarti 3000 per 8 kali 6, 480. Tinggal kalian bagikan berapa isinya. Kemudian untuk nomor 3, pecahan yang sesuai untuk menyatakan bagian yang terarsir pada lingkaran berikut adalah nih, kemungkinan ini ditanyakannya yang diarsir ya, yang ini yang bagian diarsir. Tapi kita tebak dulu, ini kemungkinannya adalah yang tidak diarsir itu antara setengah sampai 1/4 ya. Berarti ini yang tidak mungkin. Ya, karena ini yang tidak diarsirnya kemungkinannya adalah yang mendekati itu 1/4 ya, 1/4. Jadi yang diarsirnya ini kemungkinannya adalah antara setengah sampai 3/4. Tidak mungkin antara 3/4 dan 1. Kenapa? Karena 1 itu berarti dia full. Semuanya diarsir, kan tidak mungkin full. Karena di sini masih ada bolong segini. Jadi jawaban yang D tidak mungkin. Jawaban yang mendekati adalah yang C ya. Kemudian nomor 4, air sebanyak 400 liter dituangkan ke botol berukuran 250 ml. Paling sedikit adalah berapa botol yang dibutuhkan jika air yang 400 liter ini akan dituangkan ke dalam botol yang berukuran 250. Caranya kita bagi saja 400 liter dibagi 250 ml. Lihat satuannya ini berbeda. Nah, kita cari dulu dari liter ke mililiter itu berapa kali turun ya, liter, desiliter, mililiter, kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. 1, 2, 3 berarti 400 tambah nolnya 3, 1, 2, 3 karena 1 kali turun adalah 10 per 250. Tinggal kalian bagi saja ini berapa isinya ya. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 5, di antara ukuran waktu berikut yang menyatakan durasi waktu paling kecil adalah berapa satu hari yang paling kecil ya, 20 jam, 1800 menit atau 90.000 detik. Satu hari ini tinggal kita copy paste saja, mau dirubah ke dalam hari, jam, menit atau detik. Misalnya kalau kita mau rubah ke detik, maka semuanya ini harus dirubah ke dalam detik. Maka satu hari itu kali 24 jam dikali 3600 karena 1 jamnya itu 3600 detik. Ini berapa? 20 jam berarti dia karena jam kalikan detik berarti 20 kali 3600. 1800 berarti dia harus dikali 60 karena 1 menit 60 detik ya. Berapa? Ini tetap detik, 90.000 detik. Mana yang paling kecil ya? Mana yang hasilnya yang paling kecil, mana antara ini atau ini? Nah, itu durasi yang paling kecil. Kalau jawaban A tidak mungkin karena ini 24 kali 3600, yang ini 20 kali 3600, pasti yang paling kecil ini. Berarti antara isinya ini dan ini. Nomor 5 ya. Terus nomor 6, pecahan dalam 1 jam yang paling tepat untuk menyatakan kelebihan menit. Ingat, kelebihan menit. Kita kurangi dulu 1.30 kita kurang dengan 1 kurang 1.10, maka sisanya dia adalah 20 menit ya. Berarti untuk menyatakan pecahannya itu 20 karena dia menit per 60 diperkecil jadi 1/3. Jawabannya adalah B. Lanjut lagi. Nomor 7. Pada kelompok siswa ada 16 laki-laki, sedangkan 14 siswa perempuan. Pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas, bukan terhadap perempuan ya, tapi laki-laki dalam kelas. Pecahan laki-laki dalam kelas. Berarti kalau kalian mengisi 16/14 dijamin salah. Karena laki-lakinya 16 per dalam kelas. Dalam kelas itu jumlahkan 16 sama 14. Jawabannya adalah 16/30. Jawabannya adalah D. Oke. Terus kita lanjutkan lagi. Pada gambar berikut yang menyatakan arsiran 2/3. Nah, 2/3 ya. Ingat 2/3. Ini 2/3 juga, tapi ingat tidak proporsional.
ini setengah sendiri, sedangkan ini setengah dibagi dua. Ini juga tidak proporsional. Yang ini kecil, yang ini besar, yang ini kecil. Yang ini juga tidak proporsional, yang ini kecil, yang ini besar. Jadi yang benar adalah yang ini. Karena ini semuanya sama ya, bagiannya sama. Jadi jawabannya adalah yang E. Terus nomor selanjutnya, nomor 9. Pada daftar pecahan berikut yang ketiganya ekuivalen. Ekuivalen itu sama ya. Ini bernilai sama setengah, ini sama 2/4, ini bernilai setengah juga dibagi 2 dia jadi setengah. Jadi setengah. Sedangkan 4/6 ini bukan 2/3 ini nilainya, berarti yang A salah. Ini diperkecil jadi 2, ini tetap 2/3. Yang ini jadi 2/3 juga. Yang ini dibagi 4 jadi 2/3 juga. Jadi isinya adalah yang B. Karena semuanya ekuivalen bernilai 2/3. Nomor 10. Di antara bilangan berikut yang berada di antara 0,06 dan 0,07. Berarti di antara 0,06 dan 0,07 itu adalah berapa katanya? Kalau kita lihat yang A, dia bukan isinya. Kenapa? Karena di sini di belakang di belakang komanya terlalu banyak, 0,00065, berarti 65 per ini per 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, 65 per 100.000. Kalau ini 65 per 10.000. Kalau ini kan 6 per 100. Ini kan 7 per 100. Nah, di antara ini pasti yang ini isinya. Yang C. Kenapa? Kalau ini nggak mungkin. Karena ini 65 per 100. Lihat ini 6 per 100 yang ini. Sedangkan yang ini 7 per 100. Kalau 65 berarti dia lebih besar. Ini lebih besar daripada ini. Berarti bilangan di antara ini dan ini jawabannya adalah 0,065. Ini yang paling mendekati ya. Terus nomor 1 soal uraian. Ini tinggal kita kali silang saja sama seperti tadi. Tadi 3 kali 100 ini 300, 5 kali 100 ini 500. Maka yang paling besar yang ini. Ya. Ini kali 1 kali 100 ini 100. Ini 1 kali 10 dia 10, maka yang paling besar yang ini. Ini 2 kali 4 8, ini 5, maka yang paling besar yang ini. Ini 100 kali 100 dia isinya jadi 1 1 2 3 4 10.000. Ini kali ini tinggal kalian kalikan kali 99. Ini isinya berapa? Jadi isinya 9.999. Nah, ini 99999. Berarti yang lebih besar tetap yang ini. Ini kali ini 5.001, ini kali ini 5.000. Jadi yang paling besar adalah ini. Ya, seperti itu. Cepat. Jadi udah cepat kalau misalnya kalian bisa kali silang. Kalian sudah bisa cepat. Yang ini untuk nomor 2 untuk mengurutkan bilangan. Nah, yang ini kalian harus menyamakan penyebutnya. Penyebutnya itu 2, 16, 32, 8. Ini samakan penyebutnya. Cari kalian KPK-nya saja dari 2, 16, 32, dan 8. Contoh ya, satu aja. Kita cari KPK-nya berapa. Ini 2, ini 1, ini 8, ini 1, 16, ini 4. Dibagi lagi 2, ini 1, 4, ini 8, ini 2. Dibagi lagi 2, 1, 2, 4, 1. Dibagi 4 aja, bagi 2, 1, 1, 2, 1, bagi 2. Jadi isinya 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 2 pangkat 5, jadi 32 ya. Jadi ini dibuat semuanya jadi per 32. Kita buat di sini 1, 2, 3, 4 semuanya 32, 32, 32, 32. Ini bagi ini berapa? 16 kali 1 16, 32 bagi 16 itu 2 jadi 22, 32 bagi 32 1 jadi 32, 32 dibagi 8 4, 6 kali 4 24. Jadi mana yang terbesar? Yang terbesar itu lihat, karena ini penyebutnya sudah sama, kalian lihat aja yang atasnya. Ini yang terbesar ke 1, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Nah seperti itu. Ini juga sama, ini sama, ini sama. Samakan dulu penyebutnya. Yang ini samakan, ini juga sama, yang ini, yang ini, yang ini. Seperti itu. Mungkin penjelasan dari saya cukupkan sampai situ saja. Apabila ada yang kalian yang tidak mengerti, boleh ditanyakan, tulis saja di kolom komentar, atau boleh kalian menghubungi saya di Instagram ya. Tinggal kalian DM saja. Nanti insya Allah kalau saya ada waktu, saya bisa
membalasnya. Terima kasih, sekian dari saya. Jangan lupa untuk mensubscribe supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.